baru tadi kita buka jawaban somasi by email ya Pak. By email itu masih kami pelajari. Tapi berdasarkan jawaban itu ada fakta-fakta yang tidak kemudian berkesesuaian. Misalkan saja mereka menyatakan bahwa Teknopi menyebarkan data pribadinya Pak HK. Maka silakan saja buktikan data pribadi mana yang dilaporkan, terus melanggar undang-undang mana. Itu. Kalau somasi kami sudah sangat tegas ya dan jelas bahwa kami hanya meminta pertanggungjawaban terhadap 3 hal. Yang pertama, silahkan buktikan terhadap adanya dugaan video terlarang ya antara Pak HK dengan Teknopi. Itu. Yang kedua, video yang kemudian menyatakan Teknopi di atas kursi roda dalam keadaan mabuk parah itu juga. Karena 2 dokumen itu penting bagi kami. Ada dan tidak adanya dokumen itu merupakan tindak pidana. Kami sampaikan kepada penasehat hukumnya Pak HK, ada dan tidak adanya dokumen itu merupakan tindak pidana. Karena apa? Mendokumentasikan orang lain tanpa izin dan tanpa hak merupakan pelanggaran hukum pidana. Jika memang mereka menyatakan itu ada ya, dan itu sudah dikonfirmasi di media ya, mereka meyakini bahwa itu ada. Jadi nanti di kepolisian silahkan tunjukkan itu kalau berani menunjukkan. Gitu. Tak parah lagi. Artinya memang penggiringan opini untuk menghancurkan Teknopi ya di media yang sedemikian rupa, secara sistematis dan secara terstruktur gitu ya. Kenapa kami sampaikan begini? Karena somasi itu memang langkah hukum yang kami lakukan. Ada hal-hal yang sebenarnya orang umum lainnya tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari somasi itu. Kami sampaikan maksud dan tujuan somasi itu selain untuk klarifikasi juga memancing pihak sebelah mengeluarkan apa yang mereka miliki. Buktinya, faktanya itu terjadi keluar security yang teman-teman saksikan ya. Security yang kemudian yang sangat hafalnya terhadap kejadian. Sedangkan kejadian itu 3-4 tahun yang lalu. Itu ya. Saya meminta teman-teman sebenarnya mencari ya Pak. Security itu namanya, siapa? Alamatnya di mana? Bener security gak tuh? Gitu ya. Sehingga harus kita apresiasi, ingat ya, menghafal kejadian 4 tahun lalu ya secara detail ya. Bahkan muntah-muntahnya ya yang dinyatakan bahwa Teknopi muntah apa segala macam beliau ingat. Tapi selain sisi itu sebenarnya ada, kalau teman-teman melihat itu ada sisi lain yang tidak berkesesuaian yang dikeluarkan oleh saksinya Pak HK, yaitu security itu terhadap pernyataan Pak HK. Salah satunya adalah security itu menyatakan bahwa kamar yang ditempati adalah kamar tempatnya Teteh menyimpan ODGJ yang sedang dalam perawatan. Itu ya, yang pertama. Sehingga apakah mungkin kemudian Teteh dengan Pak HK berada di ruang sama-sama ya, berada di ruang yang di dalamnya ada beberapa ODGJ. Itu yang pertama. Terus yang kemudian security ini bertindak untuk dan atas nama siapa? Kalau dia bertindak untuk dan atas nama security lokasi, maka dia harus ada izin memberikan itu dari manajemennya ya. Kalau tidak ada, maka harus siap memberikan nanti kesaksian di kepolisian, dan kalau memang itu adalah keterangan yang patut dan diduga tidak benar, maka harus siap berhadapan dengan hukum memberikan keterangan palsu. Gitu teman-teman. Tidak ada dari kami untuk bermain-main terhadap permasalahan ini. Apa yang kami keluarkan itulah kemudian data dan fakta yang kami miliki. Jadi kalau kemudian saling tantang menantang, kami siap menghadapi itu. Silakan kemudian dibuktikan. Ada mekanisme terhadap pelaporan, karena ini jarak jauh teman-teman. Perlu kami sampaikan ke teman-teman, mungkin ada sebagian orang yang sudah paham terhadap hal ini, bahwa kenapa harus ada somasi? Karena pelapornya jarak jauh, gitu ya. Jadi ada somasi. Tentu pasti akan laporan itu berada di pusatnya kepolisian, di Mabes Polri, atau di lokalnya sana ya, di Polda Jatim. Nah, itu yang kemudian makanya perlu langkah somasi 1 dan 2, dan itu akan kami tempuh.
Nah, jawaban somasi itu berisi menolak seluruh dalil-dalil. Bagaimana kemudian orang yang menantang, orang yang menyampaikan terus menolak dalilnya sendiri. Terus siapa yang mendalilkan gitu? Kan mereka yang mendalilkan. Silahkan dibuktikan gitu. Dibuktikannya bisa melalui kami secara pribadi kalau memang kemudian tidak mau melanggar undang-undang, atau kemudian melalui kepolisian, ya Pak, silakan, nggak apa-apa. Tapi kami tekankan, ada dan tidak adanya video itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak HK, gitu ya. Tolong dipelajari undang-undang terkait terhadap hal itu oleh kuasa hukum PHK. Karena mendokumentasikan, menyimpan, apalagi mendistribusikan terhadap PH-nya sendiri, itu merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Gitu.